Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Fitria Andini dengan NIM 2110120130130 dari kelompok 8A Praktikum Penginderaan Jauh 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana cara pengolahan NDVI menggunakan data Citra Landsat 8 yang diolah pada platform Google Earth Engine atau GEE. Adapun anggota dari kelompok 8A dapat dilihat seperti yang tertera pada tampilan berikut ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bagaimana tahapan pemrosesannya, alangkah lebih baik jika kita membahas terlebih dahulu mengenai apa sih itu NDVI. Jadi NDVI merupakan singkatan dari Normal Difference Vegetation Index, yaitu merupakan suatu parameter yang dapat menggambarkan tingkat kerapatan dari vegetasi yang ada pada suatu area atau wilayah di permukaan bumi. Jadi nanti pada proses perhitungan NDVI akan melibatkan algoritma perhitungan antara band near infrared dan juga band red yang merupakan band visual. Untuk data Citra Landsat 8 ini, band near infrared akan diwakili oleh band 5 dan untuk band red akan diwakili oleh band 4. Adapun wilayah yang kami ambil sebagai area untuk dilakukan pengolahan NDVI ini adalah area Kabupaten Kupang yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk tahapan pengolahannya akan dijelaskan secara lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka laman Google Earth Engine, kemudian login menggunakan akun Google yang kita miliki. Apabila kita belum memiliki akun, maka harus melakukan sign up terlebih dahulu. Adapun tampilan interface pertama dari Google Earth Engine adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah kita membuat new repository terlebih dahulu pada bagian script seperti yang tertera pada layar. Kita klik new repository, kemudian beri nama filenya sesuai dengan pengolahan yang akan kita lakukan. Di sini kita beri nama pengolahan NDVI, dan klik create dan tunggu sampai repository tersebut berhasil di load. Di sini sudah nampak terlihat. Kemudian kita buat lagi, klik new dan klik new file. Beri nama sesuai dengan pengolahannya tadi, pengolahan NDVI kelompok 8A. Dan klik OK, dan akan terbentuk file baru di sini. Lalu kita klik di menu aset untuk melakukan import SHP yang berisi batas administrasi wilayah dari Kabupaten Kupang, di mana dapat kita unduh data-data tersebut pada laman yang disediakan oleh Inageo Portal, itu pada website Tanah Air Indonesia. Kemudian kita klik di sini ada menu New, klik tabel Upload berbentuk shapefile, klik Select, dan cari direktori penyimpanan data yang telah kita unduh tersebut, dan kita masukkan data yang berisi administrasi kabupaten atau kota yang berbentuk area. Ada sekitar 6 file. Kemudian kita klik open, kita pilih asset ID-nya berupa user, dan kita rename sesuai dengan nama wilayah yang kita gunakan. Kita rename menjadi Kupang_ADM. Settingannya seperti ini, dibiarkan saja dan klik upload. Kemudian pada bagian task di sini akan melakukan proses submitting tugas, di mana akan memproses proses import dari data SHP tersebut. Dapat dilihat estimasinya sekitar 1 menit. Apabila proses berhasil, maka pada bagian aset di sini, di bagian legasi aset akan muncul file bernama Kupang ADM. Kita klik saja. Kemudian di sini kita lakukan importing. Dan nanti akan muncul
di bagian interface berupa varian tabel. Nah, di sini pada bagian tabel kita rename sesuai dengan nama SHP yang kita import tadi menjadi kupang_adm. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyiapkan script. Di sini sudah saya siapkan pada Notepad untuk cara menampilkan layar SHP administrasi Kota Kupang yang telah dilakukan importing tadi. Kita copy saja pada script editor, kemudian diklik run. Di sini akan muncul suatu layer baru yang berisi batas administrasi dari wilayah Kupang tersebut. Map setter object adalah suatu perintah untuk memusatkan layer yang telah kita lakukan importing tadi dengan skala perbesaran sebesar 9 kali. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan pemanggilan citra lensa 8. Di sini kita kopikan lagi scriptnya pada bagian script editor, kita copy dan kita klik run. Di sini merupakan suatu perintah untuk memunculkan data dari citra lensa 8 pada tahap collection 2, tier 1 dan level 2. Sedangkan untuk filter date ini merupakan suatu perintah untuk melakukan filterisasi rentang waktu di mana data akuisisi citra tersebut dilakukan pada tanggal 10 bulan Mei tahun 2021 sampai 11 bulan Juni tahun 2022. Jadi rentangnya sekitar 1 tahun. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan cloud masking. Jadi karena citra lensa 8 yang telah kita panggil tersebut belum bebas dari gangguan partikel-partikel di atmosfer, terutama partikel awan, kita harus melakukan cloud masking terlebih dahulu. Tujuannya di sini adalah untuk menghapuskan efek-efek awan di atmosfer dan juga menghapuskan bayangan yang ada di citra yang telah kita lakukan akuisisi tersebut. Kemudian kita klik run. Ini merupakan layer citra yang telah terbebas dari gangguan awan. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan perintah untuk melakukan scaling factor. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai pixel citra yang sesungguhnya. Sini kita klik run. Setelah melakukan cloud masking, langkah selanjutnya adalah melakukan scaling factor dengan tujuan untuk mendapatkan nilai pixel citra yang sesungguhnya. Kemudian kita klik run, di mana melalui proses scaling factor dan cloud masking tersebut juga disisipkan suatu perintah untuk menampilkan composite true color menggunakan band 4, 3, dan 2, yaitu suatu komposit yang disesuaikan dengan penglihatan manusia. Kemudian jika sudah, di sini langkah selanjutnya adalah melakukan visualisasi NDVI, yaitu menggunakan band near dan juga band red yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya. Kita klik run, di mana kelompok 8A yaitu kelompok kami menggunakan 5 jenis klasifikasi NDVI, yaitu yang diklasifikasikan dengan warna merah, oranye, kuning, hijau, dan juga hijau tua. Langkah selanjutnya adalah untuk menampilkan legenda berupa hasil klasifikasi kelas yang berjumlah 5 tadi. Dengan langkah awal adalah untuk menampilkan judul petanya terlebih dahulu. Di sini kita kopikan. Pada bagian value itu diisi dengan keterangan nama yang nantinya akan kita tampilkan sebagai judul peta. Mungkin kita klik run saja langsung. Nah, seperti ini akan terlihat judul petanya adalah peta klasifikasi NDVI Kabupaten Kupang. Selanjutnya adalah menambahkan legenda dari peta tersebut, di mana proses penambahan legenda ini terdiri dari beberapa tahapan.
meliputi penambahan isi legenda peta, kemudian membuat dan mengatur label-labelnya, dan juga membuat dan mengatur legendanya tersebut. Mungkin kita kopikan saja semua skripnya secara langsung, di mana di sini ukuran maupun keterangannya dapat kita sesuaikan dengan jenis klasifikasi yang telah kita lakukan. Di sini untuk mengatur dan membuat legenda, varian klasifikasi warnanya atau di varian class color-nya disesuaikan dengan warna yang telah kita buat pada bagian sebelumnya, di warna red, kemudian orange, yellow, green, dan dark green. Simbol-simbolnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk label nama merupakan suatu perintah untuk memunculkan keterangannya, keterangan kelas tersebut, di mana warna merah nantinya akan memvisualisasikan suatu wilayah yang memiliki karakteristik NDVI dengan nilai indeks sangat jarang. Mungkin kita langsung klik run saja. Nah, di sini sudah muncul hasil legenda petanya, di mana klasifikasi NDVI yang dilakukan oleh kelompok 8A menghasilkan 5 jenis klasifikasi. Dengan warna merah memvisualisasikan NDVI dengan tingkat indeks yang sangat jarang, kemudian warna oranye mewakili indeks NDVI jarang, warna kuning sedang, warna hijau muda lebat, dan warna hijau tua itu merupakan suatu klasifikasi yang sangat lebat. Jika proses penambahan legenda peta telah berhasil, langkah selanjutnya adalah melakukan exporting layer klasifikasi ini ke dalam akun Google Drive kita. Adapun skripnya adalah sebagai berikut. Kita langsung kopikan saja. Nanti hasil akhirnya adalah berupa citra dengan format GeoTIFF. Kita run. Nah, di bagian teks ini akan memunculkan suatu tugas untuk menyimpan hasil NDVI dari wilayah Kupang ini ke dalam akun Google Drive kita. Di sini bisa langsung kita klik run saja. Dan di sini kita harus mengisi keterangan. Di sini penyimpanan yang kita pilih adalah yang berupa drive. Kemudian kita klik run. Dan nanti langsung kita buka saja pada akun Google Drive kita. Untuk proses exporting mapnya ini sendiri memakan waktu sekitar 10-15 menit. Apabila sudah, maka hasil dari layer tersebut akan muncul di folder drive kita. Dan jika sudah, bisa langsung kita unduh saja dan memasukkan hasil exporting layer tersebut ke device kita. Untuk apabila tahapan-tahapan pengolahan klasifikasi NDVI di Google Earth Engine sudah selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan visualisasi hasil pada ArcGIS, di mana kita harus melakukan koneksi database terlebih dahulu. Di sini pada bagian katalog, kita harus mengkonekkan folder di mana kita menyimpan hasil exporting TIFF NDVI yang telah kita lakukan pada Google Earth Engine sebelumnya. Di sini kemudian jika foldernya sudah terlihat, kita klik OK. Dan di sini akan muncul connect baru di sini. Kita lakukan add layer saja, dan klik yes. Dan nantinya akan berjalan suatu proses penambahan data NDVI yang telah kita lakukan tadi. Di sini sudah terlihat layer baru berupa hasil NDVI yang telah kita lakukan pada Google Earth Engine tadi. Pada bagian layer, kita klik kanan, kemudian klik Properties. Kemudian cari di bagian menu Symbology. Ini kita klik Classified, kemudian klik Yes. Karena tadi kita melakukan
jenis klasifikasi menggunakan 5 kelas, maka di sini kita pilih varian 5 kelas. Kemudian color ramp-nya kita pilih yang dari merah ke hijau. Kemudian di sini pada bagian classify kita ubah nilai break values-nya sesuai dengan ketentuan klasifikasi NDVI yang telah ditetapkan untuk kelas pertama sampai nilai 0,1, kemudian kelas kedua 0,2, begitu pula selanjutnya sampai ke kelas-kelas berikutnya. Kemudian jika sudah semuanya diubah nilai break values-nya, kemudian klik OK. Di sini akan nampak bahwa pada kelas pertama nilainya adalah dari -2 sampai 0,1, dalam artian nilainya adalah kurang dari 0,1, kemudian kelas kedua 0,1 sampai 0,2, kelas ketiga 0,2 sampai 0,3, kelas keempat 0,3 sampai 0,4, dan kelas terakhir adalah lebih dari 0,4. Kemudian untuk labelnya di sini bisa kita ubah sesuai dengan keterangan klasifikasi yang kita inginkan. Untuk kelas pertama kita klasifikasikan dengan keterangan sangat jarang. Untuk kelas kedua adalah jarang. Kelas ketiga sedang. Kelas keempat lebat. Dan kelas terakhir sangat lebat. Kemudian jika sudah, kita klik OK saja. Nah, inilah hasil dari klasifikasi warna yang telah dilakukan menggunakan software ArcGIS. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan clipping citra. Karena hasil dari exporting map yang dilakukan pada Google Earth Engine ini belum istilahnya belum mengeklip area sesuai dengan batas administrasi wilayah Kupang yang sesungguhnya. Oleh karena itu kita harus melakukan clipping terlebih dahulu. Di sini kita harus menginputkan batas administrasi yang berupa kabupaten atau kota, area, kemudian kita add-kan layernya. Di sini sudah nampak bahwa SHP-nya telah terbentuk suatu layer. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan clipping sesuai dengan batas administrasi di wilayah Kupang. Di sini nampak bahwa SHP tersebut masih mengandung beberapa wilayah lain. Oleh karena itu harus dilakukan clipping terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengeklik kanan di layar administrasi, kemudian klik Open Attribute Table. Di sini kita klik yang berisi wilayah Kupang, kemudian kita close dan klik kanan lagi. Nah, di sini kita lakukan selection, kemudian pilih Create Layer from Selected Features. Nah, kita nonaktifkan layer awal tadi, administrasi yang awal. Di sini terlihat bahwa hasil clipping citra untuk wilayah Kupang sudah terbentuk, namun masih belum terbentuk secara sempurna. Oleh karena itu, pada layer ini kita klik terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke menu Windows, kemudian klik bagian Image Analysis, dan klik NDVI Kupang, dan kita cari simbol yang berbentuk gunting. Ini adalah fungsinya untuk melakukan clipping citra. Kita klik saja secara langsung. Nah, proses clipping citra sudah berjalan. Di sini kita dapat mematikan layer NDVI Kupang yang awal. Kita nonaktifkan, dan di sini sudah terbentuk layer hasil NDVI Kupang yang telah dilakukan proses clipping. Seperti itulah tahapan dalam melakukan visualisasi hasil klasifikasi NDVI yang dilakukan menggunakan software ArcGIS. Sehingga ini merupakan hasil akhir yang nantinya dapat diteruskan pada saat proses layouting. Demikianlah tutorial yang dapat saya
berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.